Oke, mari kita langsung bedah topik ini. Di paparan kali ini, kita bakal ngebahas sebuah kisah yang, jujur aja, sangat personal. Ini cerita manusia di level mikro yang hidup di balik salah satu tragedi sejarah paling besar di Indonesia, peristiwa G30S tahun 1965. Nah, dari sumber yang kita pelajari hari ini, yaitu kesaksian langsung dari Ibu Nani, putri dari almarhum Jenderal Sutoyo, kita nggak akan ngambil sisi politik manapun ya, sama sekali nggak. Kita bakal murni fokus ke sisi kemanusiaannya, tentang rasa kehilangan, dan gimana memori serta trauma itu diwariskan, terus disembuhkan lintas generasi. Yuk kita mulai dengan masuk langsung ke malam yang benar-benar mengubah segalanya buat keluarga ini. Coba, Anda bayangin sebentar. Anda adalah seorang remaja, terbangun di dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Suasananya luar biasa mencekam. Halaman rumah yang kebetulan terbuka, bikin pasukan Cakrabirawa gampang banget masuk dari depan dan belakang. Rumah benar-benar dikepung. Waktu itu, Ibu Nani buru-buru ngunci pintu kamarnya, dan tiba-tiba ada bayonet nembus pintu itu dari luar. Dari dalam, dia cuma bisa dengar suara barang-barang pecah di banting, dan suara langkah berat sepatu bot militer yang warawiri. Nah, pas pasukan itu akhirnya pergi dan dia berani keluar, dia lihat lantai rumah udah berantakan penuh bercak berah. Karena kondisinya lagi syok berat, dia mikir, wah, itu darah ayahnya. Padahal usut punya usut, itu ternyata sirup stroberi buatan ibunya yang botolnya dihancurin sama pasukan tadi. Detail sensorik kayak gini nih yang benar-benar bawa kita ngelasain teror absolut dari sebuah keluarga yang, ya, mereka nggak tahu sama sekali apa yang sebenarnya lagi terjadi. Bagian pertama, bayang-bayang Orde Lama. Nah, buat ngerti kenapa ketegangan di malam itu bisa sampai sebegitu memuncaknya, kita harus narik mundur sedikit ke konteks sosial ekonominya. Hal yang paling menarik di sini adalah kontras yang luar biasa ekstrim di kehidupan sehari-hari masa Orde Lama. Di satu sisi, ada kebanggaan nasional yang gede banget kan? Ada pembangunan Gelora Bung Karno, Asian Games 1962, berdirinya Hotel Indonesia, sampai munculnya TV hitam putih pertama, keren banget kelihatannya. Tapi di sisi lain, realitas hariannya itu keras banget. Bayangin, inflasi nyentuh 600%, minyak tanah susahnya minta ampun. Bahkan ya, jatah beras buat tentara sekelas kolonel pun kualitasnya buruk banget, sampai kecampur batu. Jadi keluarga harus nuker beras itu lagi di pasar. Terus ditambah lagi sama polarisasi politik perang dingin dan konfrontasi ganyang Malaysia. Eskalasi psikologis di masyarakat waktu itu benar-benar bising dan tegang. Ini paradoks kehidupan yang harus mereka hadapi tiap hari. Lanjut ke bagian 2. Mengapa Jenderal Sutoyo? Di tengah semua ketegangan politik yang udah kita bahas tadi, ada satu pertanyaan besar. Kenapa Jenderal Sutoyo yang jadi sasaran? Beliau ini kan bukan deputi tingkat atas yang biasanya ngurusin kebijakan politik makro gitu. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, ini ngasih kita petunjuk yang sangat penting. Beliau punya rekam jejak yang kuat banget di polisi militer. Beliau itu sosok yang luar biasa disiplin. Dan ini bukan cuma soal baju yang rapi atau sikap ya, tapi disiplin dalam tata kelola dan cara berpikir. Beliau sering banget turun tangan buat penertiban internal militer dan bahkan mimpin operasi Budi, semacam operasi anti korupsi di dalam tubuh militer sendiri. Malahan nih, menjelang 1 Oktober 65 itu, ada desas-desus kencang kalau beliau bakal diangkat jadi Jaksa Agung sama Bung Karno. Jadi, penculikan beliau ini ngasih lapisan misteri tersendiri. Ini nunjukin kalau target di malam itu kayaknya juga ada kaitannya sama penegakan hukum dan disiplin internal yang super ketat. Nah, poin krusial yang harus kita pahami adalah penyiksaan mental akibat kekosongan informasi. Kalau kita perhatiin timeline-nya, setelah Jenderal Sutoyo dibawa pergi di dini hari 1 Oktober itu, keluarganya benar-benar terisolasi. Telepon rumah diputus, ada teman yang nekat datang naik sepeda, tapi mereka cuma bisa saling tatap karena sama-sama nggak punya jawaban. Tanggal 1-3 Oktober itu fasenya kebingungan yang absolut. Keluarga akhirnya ngungsi ke Kebayoran, dan di sana mereka cuma bisa dengerin radio, tanpa tahu nasib ayah mereka gimana. Baru deh, di tanggal 4 Oktober malam, paman dari Ibu Nani dijemput buat identifikasi jenazah di RSPAD. Masa tunggu beberapa hari yang penuh keheningan dan tanda tanya inilah yang sebenarnya nanam benih trauma yang sangat dalam. Masuk ke bagian ketiga, menghadapi trauma kehilangan. Kejadian kelam itu memang selesai dalam hitungan hari, tapi bayang-bayangnya ngikutin seumur hidup. Zaman segitu, masyarakat kita belum paham yang namanya trauma. Kata trauma itu sendiri aja baru lumrah dipakai di era 2000-an kan? Jadi gimana dong caranya seorang anak perempuan muda memproses duka sebesar itu sendirian? Dia akhirnya mulai nyari-nyari jawaban lewat kolom konsultasi psikologi di majalah-majalah luar negeri langganan ayahnya. Di tengah rasa depresinya, dia sering bangun buat sholat di keheningan malam, bener-bener nyerahin semua rasa putus asanya, dan buka Al-Quran. Disitulah dia nemuin ketenangan luar biasa pas baca ayat terakhir surah Al-Baqarah yang bilang kalau Tuhan gak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, dan ayat 216 yang bikin dia sadar kalau apa yang kita anggap buruk, belum tentu buruk buat kita. Ini benar-benar perjalanan sunyi seorang penyintas buat nyari jangkar supaya dia tetap waras.
Bagian keempat, pertanyaan lintas generasi. Waktu terus jalan, tapi sejarah itu kayak selalu punya cara buat ngetuk pintu rumah kita lagi. Bertahun-tahun setelah kejadian, putra Ibu Nani, yang waktu itu baru umur 8 tahun, kekeh banget pengen nonton film G30S di TV. Abis filmnya kelar, anak kecil ini nyamperin ibunya dan nanya satu pertanyaan yang nancep banget. Dia bilang, "Ma, komunis itu apa sih? Apa mereka yang bunuh Eyang Toyo?" Wah, pertanyaan ini bikin Ibu Nani langsung beku. Gimana coba caranya ngejelasin ideologi politik yang rumit ditambah soal pembunuhan ke anak umur 8 tahun? Tapi yang jauh lebih penting, di detik itu juga dia nyadar kalau pertanyaan ini tuh rasanya kayak teguran dari atas. Dia sadar, dia nggak bakal pernah bisa ngasih jawaban yang benar dan bijak ke generasi berikutnya kalau dia sendiri belum selesai berdamai sama traumanya. Ini jadi bukti nyata ya betapa melumpuhkannya trauma antar generasi kalau dibiarin gitu aja tanpa resolusi. Dan bagian kelima, refleksi sejarah dan kemanusiaan. Kesadaran dari pertanyaan anaknya tadi memicu proses refleksi yang jauh lebih luas dan pelan-pelan ngebangun rasa empati yang objektif banget. Jadi di tahun 2000-an waktu ada seminar Komnas Perempuan soal keadilan transisional, Ibu Nani lagi ngomongin soal rekonsiliasi. Tiba-tiba ada penyintas 65 lainnya yang berdiri dan langsung konfrontasi dia. Orang itu bilang kurang lebih, Ibu Nani bisa ngomong santai gitu karena masih bisa tidur di kasur empuk dan makan 3 kali sehari. Menariknya, bukannya marah, Ibu Nani malah ngerasa kayak ditampar realita. Dia baru benar-benar nyadar kalau posisinya tuh jauh lebih beruntung dibanding banyak penyintas lain. Banyak dari mereka yang sampai diasingkan di penjara bertahun-tahun tanpa pengadilan dan menderita luar biasa. Momen ini bikin dia malu, tapi sekaligus numbuhin objektivitas empatik yang mendalam. Dia sadar tragedi ini menjungkir balikan kehidupan banyak orang dengan cara yang beda-beda. Nah, cara Ibu Nani merespons perbedaan nasib tadi, itu ternyata dipengaruhi banget sama masa kecilnya. Waktu dia sempat tinggal di London, ada guru sekolahnya namanya Miss Margaret yang ngasih tugas buat nulis tentang Indonesia. Terus pas dia minta ke ayahnya buat lanjutin sekolah di luar negeri lagi, sang jenderal nolak mentah-mentah. Ayahnya bilang dengan tegas, "Kamu harus kenal bangsamu sendiri. Kamu harus tahu gimana cara mereka berpikir." Dari situ, Jenderal Sutoyo nanamin nilai bahwa disiplin itu bukan sekedar nurut sama aturan, tapi disiplin dalam cara kita berpikir. Kita harus ngerti kenapa kita milih ngelakuin sesuatu, dan apakah hal itu benar secara etika dan moral. Ini benar-benar fondasi pembentukan karakter yang kuat banget. Dan semua itu berujung pada pandangan beliau soal apa sih esensi sebenarnya dari pendidikan kita. Sejarah itu nggak seharusnya cuma jadi rentetan fakta akademis yang dipaksa masuk ke otak siswa kan? Karena pada akhirnya, sejarah dan psikologi masyarakat itu bakalan ketemu di satu titik, yaitu memori kolektif antar generasi. Pendidikan yang sejati, kalau merujuk ke visinya Bung Karno tentang Pancasila yang dipahami Ibu Nani, itu harusnya fokus ngebentuk karakter manusia Indonesia yang multikultural. Pendidikan itu harus ngelatih cara berpikir yang benar, bukan cuma nyetak tenaga kerja siap pakai, tapi nggak punya akar budaya sama sekali. Pada akhirnya, semua pembahasan kita ini bermuara ke satu pertanyaan yang lumayan provokatif. Selama ini, upaya rekonsiliasi mungkin terlalu sibuk ngurusin dimensi hukum sama politiknya aja. Tapi, gimana dengan sisi kemanusiaannya? Gimana cara kita nyembuhin trauma yang udah terlanjur diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Atmosfer sosial dan beban psikologis dari masa lalu itu, sadar nggak sadar masih kebawa di keseharian kita loh. Lewat cerita mikro kayak yang kita bedah hari ini, kita belajar bahwa di balik setiap peristiwa sejarah yang besar, ada manusia-manusia biasa yang harus berjuang lanjutin hidup di bawah bayang-bayang trauma. Ini pengingat buat kita semua, supaya kita ngelihat sejarah itu bukan cuma sebagai teks usang dari masa lalu, tapi sebagai cermin buat nyembuhin masa depan kita. Teruslah mengeksplorasi, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.